Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah yang telah memberi kenikmatan iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Sehat dalam kesederhanaan. Ketika Rasulullah mengimami sholat Isya berjamaah, para sahabat yang makmum di belakang beliau sangat cemas karena terlihat Rasulullah agak kurang sehat dalam melakukan gerakan ruku, sujud, dan seterusnya. Terdengar suara tulang persendian Rasulullah bergeletuk. Seusai salam, Umar bin Khattab bertanya khawatir, "Ya Rasulullah, apakah engkau sekarang kurang enak badan?" "Tidak sahabatku, aku sehat-sehat saja," jawab Rasulullah. "Lalu mengapa setiap kali Rasul menggerakkan badan melaksanakan ruku sholat, kami mendengar suara bunyi tulang berkeretakan?" Mula-mula Rasulullah tak ingin memberitahukan apa yang didengar oleh para sahabatnya, karena hal itu sama dengan membongkar rahasianya. Karena para sahabat tampaknya merasa was-was memperhatikan keadaan dirinya, Rasul kemudian melepaskan pakaiannya. Rasulullah telah mengikat perutnya dengan batu kerikil untuk mengganjal perutnya guna menahan lapar. Batu-batu kerikil itulah yang berbunyi bergeletuk sepanjang Rasulullah menjadi imam sholat Isya itu. "Ya Rasulullah, apakah sudah sehina itu anggapanmu terhadap kami? Apakah engkau mengira seandainya Rasulullah mengatakan lapar, kami tidak bersedia memberikan makanan yang lezat-lezat? Bukankah kami semua hidup dengan kemakmuran?" kata Umar dengan nada penuh kesedihan. Rasul tersenyum ramah. "Tidak Umar, aku tahu kalian para sahabatku adalah orang-orang yang setia kepadaku," kata Rasulullah. "Kemudian jangankan hanya sekedar makan harta benda, bahkan nyawa sekalipun akan kalian serahkan kepadaku, rasa cinta kepadaku. Tetapi di mana akan kutaruh mukaku di hadapan pengadilan Allah kelak di hari pembalasan, jika diriku sebagai pemimpin justru menambah beban orang-orang yang aku pimpin?" Umar bin Khattab terdiam. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka merenungi peringatan yang terkandung dalam ucapan Rasul tersebut. Sebagai seorang pemimpin, hendaklah senantiasa lebih mementingkan kesejahteraan umat daripada kepentingannya sendiri. Ketika itu penguasa Mesir Maqawqis mengirim seorang tabib ke Madinah sebagai tanda persahabatan. Tabib itu diberi tugas untuk melayani masyarakat Madinah yang terserang penyakit. Namun selama 2 tahun tabib itu berada di kota Madinah, sama sekali tidak pernah mengobati atau memberi obat kepada seorang pun penduduk Madinah. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesehatan penduduk Madinah benar-benar terjaga. Karena keberadaan dirinya di kota Madinah, tabib itu hanya menganggur dan tidak pernah memiliki pasien. Ia menjadi bosan dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah penduduk Madinah itu
takut untuk berobat kepada seorang tabib. Terhadap musuh saja mereka tidak takut. Kenapa mesti takut kepada seorang tabib? Jawab Rasul. Tapi kenapa selama 2 tahun saya dikirim dan tinggal di Madinah, tak seorang pun pernah datang untuk berobat kepadaku? Tanya tabib itu. Karena penduduk kota Madinah tak ada yang sakit, sahut Rasulullah. Masa tidak ada seorang pun dari seluruh penduduk Madinah yang merasakan sakit? Tanya tabib kurang percaya. Untuk membuktikan ucapannya, silahkan kau periksa seluruh pelosok kota Madinah. Jawab Rasul. Esok harinya tabib dari Mesir itu menyuruh semuanya, rombongannya dan dirinya untuk masuk ke pelosok Madinah guna membuktikan ucapan Rasul. Ternyata memang di seluruh pelosok Madinah, tabib itu tak pernah menjumpai orang yang tengah menderita sakit. Hal tersebut membuat tabib itu terkagum-kagum dan bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya sampai seluruh Madinah dan sekitarnya itu sehat-sehat, tak ada seorang pun yang terserang penyakit? Kami adalah suatu kaum yang tidak akan makan sebelum kami lapar. Jika kami makan tak sampai terlalu kenyang. Itulah resep hidup sehat, yaitu memakan makanan yang halal dan baik, dan makanlah untuk takwa, tidak sekedar memuaskan hawa nafsu. Jawab Rasul. Mendengar penjelasan Rasul, tabib dari Mesir itu semakin mengagumi cara hidup penduduk Madinah yang sehat. Itulah tentang kehidupan di Madinah. Semuanya sehat semua karena mengikuti anjuran Rasul. Makanlah ketika kita lapar dan minumlah ketika kita haus, dan berhentilah ketika sudah kenyang. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.